meskipun demikian, meskipun itu bersifat darurat, tetapi ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, ad-darurat tuqaddar biqadariha artinya betul dengan adanya jendela-jendela itu akan memberikan kemudaratan kepada orang lain, tetapi tidak semua jendela-jendela yang dia miliki itu memberikan mudarat kepada orang lain, khususnya kepada wanita-wanita tetangganya. Maka yang ditutup hanya jendela-jendela yang bisa memberikan kemudaratan kepada tetangga-tetangga wanitanya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, pemirsa Ruas TV yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dipertemukan kembali dalam segmen pembahasan kaidah-kaidah fikih atau al-qawaid al-fiqhiyah. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu kaidah, yang mana kaidah ini masih ada kaitannya dengan kaidah sebelumnya yang sudah kami jelaskan, yaitu kaidah sebelumnya yang berbunyi ad-darurat tubihul mahdhurat. Kedaruratan itu atau hal-hal yang dalam kondisi darurat itu membolehkan perkara-perkara yang dilarang dalam agama. Kaidah yang sudah kami jelaskan itu berkaitan dengan kaidah yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini yang berbunyi ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Ya, hal-hal yang bersifat darurat itu tidak boleh diambil melebihi dari kadarnya atau porsinya. Ini yang akan kami jelaskan, ya, maksud dari kaidah ini, maknanya dan contoh-contoh aplikatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi kaidah kita ini berbunyi dalam bahasa Indonesianya, yaitu hal-hal yang boleh ya dilakukan dalam kondisi-kondisi darurat atau dalam kedaruratan atau kondisi-kondisi darurat, maka hal-hal itu boleh untuk dilakukan. Namun itu tidak melebihi dari porsinya atau kadarnya. Tidak melebihi porsinya atau kadarnya. Itu kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. Ya, yang dalam bahasa Arabnya berbunyi ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Apa maksud atau arti daripada kaidah ini? Ya, sebelumnya bahwasanya kaidah ini dianggap sebagai pengikat
ya sebagai syarat atau pengikat bagi terhadap kaidah sebelumnya yang sudah kami bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ad-darurat tubihul mahdurat. Hal-hal yang bersifat kedaruratan atau hal-hal yang bersifat darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Namun kaidah ini diikat oleh kaidah yang akan kita jelaskan pada pertemuan kali ini, bahwasanya betul darurat itu, hal-hal yang bersifat darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan, namun kedaruratan itu tidak boleh dilakukan sampai melebihi daripada kadarnya atau porsinya. Ini sehingga ulama mengatakan kaidah ini yang mengikat kaidah sebelumnya. Apa makna atau arti daripada kaidah ini? Ad-darurat tuqaddaru biqadariha. Maknanya, kata ulama kita, bahwasanya setiap perbuatan, ya, semua yang bisa atau boleh dikerjakan, atau yang bisa atau yang boleh ditinggalkan karena kondisi darurat, ya, karena kedaruratan atau karena kondisi yang darurat, maka tidak boleh hal tersebut dilakukan secara berlebih-lebihan. Ya, tidak boleh perbuatan yang dikerjakan atau sesuatu yang ditinggalkan itu dilakukan secara berlebih-lebihan, ya, atau tidak boleh dilakukan sampai melampaui batasnya, ya, sampai melampaui batas. Artinya dikerjakan itu ya sesuai yang apa yang dibutuhkan saja, apa yang dibutuhkan saja pada saat kondisi darurat. Begitu juga yang ditinggalkan itu adalah hanya sekedar ditinggalkan dalam kondisi yang bersifat darurat. Jadi tidak ada di situ hal-hal yang melewati batasannya atau hal-hal yang melampaui batas atau hal-hal yang berlebihan. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan dengan contoh-contohnya. Dengan contoh-contoh inilah maka pemirsa Ruas TV insyaallah akan bisa memahami lebih jauh lagi. Ya, jadi contoh-contoh dari kaidah ini, ya, hal-hal yang bersifat darurat itu boleh dilakukan pada hal-hal yang tidak melampaui batas atau yang tidak melebihi batasannya. Contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada seseorang yang terpaksa, ya, yang dalam keadaan darurat, misalnya anggaplah misalnya dia di sebuah tempat, ya, yang ketika itu tidak ada makanan, yang ada yang dia dapatkan hanya bangkai, ya, bangkai daripada hewan misalnya, bangkai hewan. Tentu bangkai hewan adalah haram dimakan, namun orang ini pada kondisi yang sangat darurat sekali, ya, artinya yang akan mengancam jiwanya karena sangat lapar pada saat itu, ya, maka memakan bangkai itu dibolehkan pada saat kondisi yang darurat itu, sebagaimana kaidah yang sudah kita jelaskan, yang kami jelaskan pada pertemuan sebelumnya, ad-darurat tubihul mahdurat. Jadi kaidah awalnya adalah seseorang dalam kondisi darurat itu maka dia dibolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Dalam hal ini dia dalam kondisi darurat yang tidak ada lagi makanan yang halal, yang ada di hadapannya hanya bangkai dari hewan, maka ketika itu dia diperbolehkan untuk memakan bangkai itu dan tidak ada dosa baginya karena kondisi yang darurat, sebagaimana kaidah kita ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara-perkara yang bersifat darurat itu maka itu dibolehkan, perkara yang ada yang diharamkan, ya, karena kondisi yang darurat. Namun yang perlu di sini diperhatikan, ya, kecuali hanya sekedarnya saja. Jadi memakan bangkai itu tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh
melampaui batas. Hanya sekedarnya saja, maksudnya hanya untuk menyelamatkan jiwanya dari kematian. Ya, kalau dia yang penting dia sudah makan sedikit, dan dengan makanan yang sedikit, bangkai yang sedikit dia makan, dan itulah yang bisa menyelamatkan dia pada saat itu dari kelaparan yang sangat atau dari kematian, maka itu sudah cukup. Ya, adapun untuk menambah lagi, untuk bersenang-senang lagi dengan bangkai tersebut, maka itu tidak diperbolehkan. Ya, karena berdasarkan daripada kaidah kita, ad-darurat tuqaddaru biqadariha, bahwasanya sifat-sifat hal-hal yang bersifat darurat itu ya hanya bisa dilakukan dan perkara-perkara yang diharamkan dalam keadaan darurat, tapi pada batas-batas yang wajar, yang sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Ya, jadi pemirsa Ruas TV, ya, misalnya qadarullah, misalnya ada seseorang yang berada di sebuah tempat, di pedalaman atau di padang sahara atau di hutan misalnya, ketika itu dia kehabisan makanan dan tidak ada lagi makanan-makanan yang ada pada saat itu, misalnya baik tumbuh-tumbuhan ataupun ataupun hewan-hewan yang halal, namun dia hanya mendapatkan bangkai ketika itu, ya, bangkai daripada hewan ketika itu, maka dan dia mendapati dirinya sangat lapar sekali dan khawatir akan mengancam keselamatan jiwanya, ya, yang bisa mengakibatkan kematian bagi dirinya, maka dia diperbolehkan untuk mengkonsumsi atau makan bangkai tersebut, tapi dengan syarat tidak berlebih-lebihan, dengan syarat tidak menambah-menambah, tidak melampaui batas, hanya sekedar menghilangkan rasa laparnya agar bisa menyelamatkan dirinya dari kematian. Namun jika dia, ya, karena ini berdasarkan pada kaidah, ya, hal-hal yang bersifat darurat, ya, meskipun diperbolehkan perkara-perkara yang diharamkan, namun tidak melampaui batas. Namun jika dia berlebih-lebihan memakannya, padahal sudah hilang rasa laparnya, tapi dia ingin menambah lagi ini, ingin bersenang-senang dengan makanan yang diharamkan itu, maka dia pun yang tadinya tidak berdosa, akhirnya mendapatkan dosa. Karena apa? Karena dia telah melanggar dari kaidah ini, bahwasanya darurat itu tidak selamanya seseorang itu leluasa melakukan hal-hal yang bersifat darurat dalam keadaan darurat, ya, tetapi silahkan seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan dalam hal-hal kondisi darurat, tetapi tidak sampai melampaui batas atau tidak berlebih-lebihan, hanya sekedar agar dapat menyelamatkan dirinya daripada kematian dalam kasus ini. Kemudian yang kedua pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya dokter, ya, seorang dokter, ya. Jadi seorang dokter itu boleh melihat aurat pasiennya, ya, untuk tujuan untuk mengobati, ya, mengobati, maka seorang dokter boleh melihat aurat pasiennya, ya, dengan tujuan tentunya adalah mengobati, namun hanya sekedar yang dibutuhkan saja. Artinya ketika ada penyakit di situ, di tempat yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh orang lain, tapi karena terpaksa harus dilihat karena tempat tersebut harus diobati misalnya, maka itu diperbolehkan bagi sang dokter. Jadi hukum asalnya adalah melihat aurat seseorang itu tidak diperbolehkan, tetapi dalam kondisi ini maka sang dokter diperbolehkan melihat aurat orang lain, tetapi harus tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, hanya sekedar kebutuhan yang dia butuhkan dalam pengobatan. Ya, kalau sang dokter itu, seandainya dokter itu melihat aurat pasiennya itu melebihi daripada kebutuhan yang dia butuhkan untuk pengobatan, dan melebihi daripada batasannya, ukurannya, porsinya, kadarnya, maka dokter itu pun berdosa karena dia telah melihat aurat orang lain di luar daripada atau melebihi daripada kebutuhan yang dia butuhkan dalam pengobatan itu. Artinya sekedarnya saja dia melihat,
ya apa yang dia butuhkan untuk dia lihat ketika itu. Ya, adapun yang lebih daripada itu maka dia tidak boleh melihat aurat daripada pasiennya. Ya, jadi sekali lagi dalam hal-hal kedaruratan, sifat yang darurat ya terkait dengan dokter, ya silahkan melihat saja aurat. Seandainya harus melihat aurat maka tidak mengapa, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan atau melampaui batas yang dibutuhkan untuk pengobatan. Kemudian yang ketiga, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apabila seseorang ya apabila seseorang membuat jendela di rumahnya atau di sebuah bangunannya, yang mana dari jendela itu dia bisa melihat keadaan rumah para wanita tetangganya. Ya, artinya dia punya rumah tinggi, bangunannya tinggi, lalu di bangunan itu dia buat jendela-jendela, ya. Sedangkan tetangganya itu memiliki rumah yang rendah-rendah, ya, yang rendah-rendah, bahkan di bagian belakangnya terkadang itu terbuka, bagian belakangnya terkadang terbuka, rumah-rumah apalagi tetangga itulah tetangga-tetangga yang kebanyakan adalah wanita-wanita misalnya yang tinggal oleh perempuan-perempuan. Sedangkan laki-laki itu memiliki rumah yang tinggi atau bangunan yang tinggi sehingga dia pun membuka atau membuat jendela-jendela. Ya, dan jendelanya itu ada akses, dia bisa melihat isi rumah di rumah yang isi rumah tetangganya itu, yaitu tetangga para wanita dari tetangganya itu. Maka rumah laki-laki itu tidak disuruh untuk dirobohkan. Ya, jadi rumahnya yang besar itu bukan kita suruh robohkan rumah Anda, karena Anda itu akan bisa leluasa melihat isi rumah tetangga Anda, khususnya wanita-wanita yang ada di rumah-rumah tersebut. Jadi tidak rumah laki-laki yang tinggi itu ya tidak diminta untuk dirobohkan atau dihancurkan, atau tidak juga disuruh untuk menutup seluruh jendelanya. Ya, seandainya dia memiliki banyak jendela, bukan berarti jendelanya itu yang berada di ketinggian itu karena posisi bangunan yang tinggi, bukan berarti jendelanya harus semua ditutup. Tapi yang hanya ditutup sekedar yang dapat menghilangkan kemudaratan terhadap tetangganya. Jadi yang dihilangkan itu atau hanya ditutup itu adalah jendela-jendela yang ada akses ketika itu bisa melihat isi rumah dari para tetangga wanitanya. Itu saja yang ditutup. Ya, itu saja yang dihilangkan jendela tersebut. Ya, bukan menutup semua jendela-jendela yang ada padanya. Ya, jadi jendela yang bisa memberikan kemudaratan bagi orang lain, ya, maka itu saja yang ditutup atau yang dihilangkan. Kenapa? Agar dia tidak bisa melihat keadaan tetangga wanitanya. Ya, jadi jendela itu yang menyebabkan ada peluang untuk akses untuk melihat apa yang terjadi di rumah-rumah tetangganya, apalagi tetangganya adalah para wanita, maka jendela itulah yang ditutup saja. Adapun yang lainnya yang bukan akses untuk melihat, maka itu tetap dibiarkan. Ya, kenapa harus ditutup? Ya, karena itu menimbulkan mudarat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ya, sifatnya darurat itu hal-hal yang membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Tetapi meskipun demikian, meskipun itu bersifat darurat, tetapi ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, ad-darurat tuqaddar biqadariha artinya betul dengan adanya jendela-jendela itu akan memberikan kemudaratan kepada orang lain, tetapi tidak semua jendela-jendela yang dia miliki itu memberikan mudarat kepada orang lain, khususnya kepada wanita-wanita tetangganya. Maka yang ditutup hanya jendela-jendela yang bisa memberikan kemudaratan kepada tetangga-tetangga wanitanya. Ya. Jadi sekali lagi pemirsa, ini sudah sejalan dengan kaidah kita ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, hal-hal yang bersifat darurat
maka segala perbuatan atau sesuatu hal yang ditinggalkan itu diperbolehkan untuk dilakukan dalam kondisi darurat, namun tidak melampaui batasnya. Ya, jadi ketika kita menyuruh orang yang memiliki rumah yang tinggi itu, lalu kita katakan tutup semua jendela-jendela, maka misalnya mereka, orang tersebut memiliki misalnya 6 jendela misalnya. Ya, sedangkan yang ada akses cuma 2 jendela saja yang bisa melihat langsung kondisi isi daripada rumah tetangganya itu. Maka ini yang kalau kita mengatakan tutup semuanya, ya, maka ini tidak sejalan dengan kaidah kita ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, karena yang hanya memberikan kemudaratan itu pada 2 jendela saja. Adapun 4 jendela itu tidak memberikan kemudaratan kepada tetangganya. Oleh karena itu tetap dibiarkan terbuka, yang 2 saja yang ditutup karena bisa membawa kemudaratan. Inilah jadi harus dipahami dalam masalah ini. Kemudian yang keempat, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Contoh daripada kaidah kita ini adalah orang-orang kafir, ya, pada saat peperangan, apabila mereka berlindung kepada kaum muslimin, ya, menjadikan kaum muslimin sebagai pelindungnya misalnya dari serangan para pejuang Islam, orang-orang muslim ini berlindung dari dengan menjadikan tameng kaum muslimin, ya, dari serangan-serangan para pejuang muslim. Atau orang-orang kafir ini mereka membangun barak-barak atau markas ya tentara mereka di tengah-tengah kaum muslimin, ya, di tengah-tengah penduduk kaum muslimin, ya, maka tidak mengapa pasukan kaum muslimin yang menyerang markas tersebut, ya, jadi maka tidak mengapa pasukan kaum muslimin menyerang markas tersebut. Ya, meskipun di situ ada orang-orang kafir yang berlindung kepada orang-orang muslim, meskipun di situ ada barak-barak orang-orang kafir yang hidup yang didirikan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Namun karena satu maslahat yang besar, maka tidak mengapa para pejuang Islam, ya, melakukan serangan kepada mereka meskipun di situ ada kaum muslimin yang bersama dengan mereka. Ya, kenapa demikian diperbolehkan? Karena darurat penegakan wajibnya jihad. Ya, karena tegaknya jihad itu adalah perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Jadi tegaknya jihad, ya, dikumandangkannya jihad, ya, apatah lagi dalam membela kaum muslimin, ya, maka itu bersifat darurat. Sehingga melakukan penyerangan kepada orang-orang kafir meskipun di situ ada orang-orang Islam di tengah-tengah mereka, maka itu hukumnya tidak mengapa. Mengapa. Ya, berdasarkan daripada kaidah kita ad-darurat tubihul mahdurat, perkara-perkara yang bersifat darurat itu membolehkan perkara-perkara yang diharamkan. Namun ad-darurat tuqaddar biqadariha. Tapi harus diingat, ya, bahwasanya kedaruratan itu, ya, tidak boleh melampaui batas. Ya, artinya pasukan kaum muslimin hanya berupaya sedapat mungkin menyerang orang-orang kafir, meskipun tidak bisa terhindarkan juga akan terjadi, tidak bisa juga terhindarkan, boleh jadi serangannya itu akan kena juga kepada kaum muslimin yang ada di tengah-tengah mereka. Tetapi karena kewajiban jihad ini harus ditegakkan, maka hukumnya itu diperbolehkan, ya, untuk melakukan penyerangan meskipun di tengah-tengah itu ada kaum muslimin. Namun yang perlu diingat bahwasanya para pasukan Islam ketika menyerang orang-orang kafir yang mereka menjadikan kaum muslimin sebagai pelindung mereka,
sebagai tameng mereka, atau mereka hidup bersama dengan kaum muslimin di situ, mereka membangun markas-markas pasukan mereka di tengah-tengah pendudukan kaum muslimin, maka harus ditujukan penyerangan itu, maksudnya ditujukan kepada orang-orang kafir saja. Orang-orang kafir saja, bukan kepada orang muslim. Kepada orang muslim, tetapi ditujukan hanya, penyerangan itu ditujukan hanya kepada kaum kafir saja. Ya, karena ini berdasarkan kaidah ad-darurat tuqaddar biqadariha. Ya, yang sifatnya darurat, yang sifatnya emergensi, maka itu dilakukan ya hanya sekedarnya saja. Apa sekedarnya saja dalam masalah ini? Yaitu hanya yang dibunuh saja, hanya diserang adalah orang-orang kafir, tapi tetap tidak menutup kemungkinan kaum muslimin juga terkena imbasnya, karena mereka hidup di tengah-tengah mereka, atau kaum muslimin dijadikan sebagai tameng, perisai, pelindung bagi orang-orang musyrik terhadap serangan daripada kaum muslimin. Ya. Allahu a'lam bissawab. Kemudian contoh yang kelima, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila mujahid, ya, seorang mujahid, ya, di medan jihad sangat butuh makanan. Ya, sangat butuh makanan. Ya, ini seorang mujahid misalnya, ya, sangat butuh makanan, sehingga terpaksa dia mengambil harta rampasan sebelum adanya pembagian. Ya, kita perlu ketahui bahwasanya harta rampasan perang itu tidak bisa diambil langsung oleh para mujahid, tetapi harus ada instruksi dari pimpinan atau komandan dalam pembagiannya. Ya, jadi harta rampasan itu dibagi-bagikan sesuai dengan arahan daripada komandan atau pemimpin pasukan. Jadi tidak setiap para pejuang itu boleh mengambil apa yang dia sukai, ya, apa yang dia inginkan, ya, tetapi harus berdasarkan kepada pembagian yang dilakukan oleh para pimpinan mereka. Ya. Jadi dalam kasus ini seorang mujahid itu, ya, ketika berada di medan jihad, ya, di negeri kafir misalnya, maka dan ketika itu dia sangat butuh makanan atau minuman misalnya, sehingga apa yang terjadi, ya, karena ketika itu dia tidak memiliki dana dan seterusnya karena kondisi perang, sedangkan dia mendapatkan harta rampasan, namun harta rampasan itu belum dibagikan, dan sedangkan dia sangat membutuhkan makanan pada saat itu, ya, untuk menghilangkan daripada rasa lapar yang dia alami, maka dia tidak mengapa mengambil makanan tersebut, mengapa mengambil makanan yang merupakan harta dari rampasan perang. Tidak mengapa, karena berdasarkan dengan kaidah kita yang sudah lalu, ad-darurat tubihul mahdhurat. Hal-hal yang bersifat darurat itu maka membolehkan perkara-perkara yang dilarang. Jadi dalam kasus ini sebenarnya harta rampasan tidak boleh dibagi. Ya, tidak boleh dibagi oleh para pejuang, tetapi harus dibagi oleh para pimpinan atau para komandan perang ketika itu yang akan membagi harta rampasan perang tersebut. Ya. Namun setelah keluar dari peperangan, ya, apabila, ya, misalnya qaddarallah sang mujahid itu tetap ditakdirkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun keluar dapat meninggalkan, ya, dari medan pertempuran, ya, di negeri kafir, medan pertempuran itu dia bisa keluar, maka dia tidak boleh mengambil makanan tersebut yang belum dibagikan. Ya, jadi harus dibedakan kapan dia boleh mengambil makanan, yaitu ketika dia berada dalam posisi jihad di tempat kafir, atau dalam posisi dia menjaga daripada agama dan tanah airnya misalnya, ya, maka ketika itu dia diperbolehkan mengambil sekadarnya saja harta yang dia butuhkan pada saat itu. Namun ketika dia sudah selesai berperang, sudah kembali ke negerinya,
maka dia tidak boleh mengambil makanan tersebut yang berasal dari harta rampasan itu yang belum dibagikan. Ya, jadi rampasan perang itu belum dibagikan misalnya oleh pimpinan, maka dia tidak boleh mengambil bagiannya sendiri tanpa sepengetahuan dari para pimpinan. Dan dia wajib mengembalikan yang lebih dari makanan itu. Ya. Ya, jadi seandainya dia mengkonsumsi makanan dan makanan itu lebih dari apa yang dibutuhkan, maka dia berkewajiban untuk mengembalikan makanan tersebut. Ya, karena apa? Karena berdasarkan kaidah ad-darurat tuqaddar biqadariha. Jadi hal-hal yang bersifat emergensi, kedaruratan itu, maka itu harus tidak dilakukan secara berlebih-lebihan atau melampaui kadar dan batasnya. Ya, jadi seandainya ada makanan yang lebih, maka dia wajib mengembalikan makanan tersebut, dan dia tidak boleh memakan makanan tersebut sampai di luar daripada ketentuan yang ditentukan oleh jadi dan dia wajib mengembalikan yang lebih dari makanan itu karena memanfaatkan makanan itu hanya sekedar yang dibutuhkan karena darurat. Ya, jadi dia hanya mengambil makanan yang dia sangat butuhkan sekali karena darurat. Adapun yang hal-hal yang tidak bersifat darurat, maka dia harus mengembalikan makanan tersebut kepada pimpinannya. Ya, ini sekali lagi kasus yang kelima ini sejalan dengan kaidah kita ad-darurat tuqaddar biqadariha. Perkara-perkara yang darurat maka itu diperbolehkan untuk dilakukan, dikerjakan atau ditinggalkan, namun tidak melampaui batas, tidak berlebih-lebihan atau tidak melampaui daripada kadarnya. Ya. Kemudian yang keenam, pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada seseorang yang misalnya di tangannya ada luka atau di badannya ada luka atau di salah satu dari tempat-tempat wudu, ya, dari anggota wudu misalnya ada yang kena atau yang terluka atau ada penyakit, maka perban itu tidak boleh menutupi anggota tubuh yang tidak sakit. Ya, jadi perban itu hanya menutupi anggota tubuh yang sakit, yang sedang sakit, misalnya karena luka atau karena apa, hanya itu saja perban kewajibannya untuk menutup itu, ya, untuk menutup luka tersebut atau penyakit tersebut. Ya, perban tidak boleh menutupi anggota tubuh yang tidak sakit pada bagian-bagian yang wajib untuk dibasuh, ya, seperti misalnya tangan, ya, muka, ya, kemudian mengusap kepala, ya, mengusap kepala, kaki. Ini adalah ya anggota-anggota tubuh yang wajib untuk diwudukkan, ya, atau yang wajib terkena wudu, air wudu. Begitu juga ada namanya mandi janabah. Kalau mandi janabah seluruh anggota tubuh harus terkena air. Maka tatkala seorang yang ada luka sehingga dia harus memakai perban, ya, maka perban itu tidak boleh melebihi dari kadar yang sudah ditentukan, yaitu kadarnya, yaitu tidak menutupi luka itu berlebih-lebihan. Ya, sebagai contoh misalnya lukanya misalnya anggaplah di pergelangan tangan. Ya, pergelangan atau ya di pergelangan tangan, tapi yang dia tutup itu bukan cuma pergelangan, ya, anggaplah sampai ke mata, sampai ke siku misalnya. Padahal yang sakit itu hanya pergelangan tangan saja yang tidak bisa kena air, namun perbannya itu terlalu berlebih-lebihan sampai ke siku atau sampai ke lengan atas, maka ini tidak dibenarkan. Iya, karena apa? Karena berdasarkan hadis kaidah ini ad-darurat tuqaddar biqadariha, perkara-perkara yang bersifat darurat itu, ya, itu harus dikerjakan atau ditinggalkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan tidak berlebih-lebihan ataupun melampaui batas.
Ya, jadi ikatan perban itu yang lebih itu hanya yang dibutuhkan hanya adalah yang menguatkan ikatan perban itu yang dibutuhkan. Ya, jadi perban itu setelah kita ya menutup luka itu dengan perban, maka yang sangat dibutuhkan oleh perban itu adalah apa? Adalah ikatannya itu. Ikatan perban itu supaya perban itu tidak putus. Ya, kalau perban itu putus maka akan bisa memberikan atau menambah penyakit bagi si pasien. Ya, jadi ada sedikit ikatannya, tapi ikatannya inilah jangan sampai berlebih-lebihan. Jangan sampai melampaui batas. Misalnya, seandainya ikatan itu dibutuhkan hanya misalnya 1 jengkal saja misalnya. Ya, ikat ujungnya misalnya hanya 1 jengkal saja untuk mengikat misalnya perban tersebut, namun dia menggunakan ikatan perban itu lebih dari ikatan perban itu lebih ya melebihi daripada apa yang dibutuhkan, maka ini tidak diperbenahkan. Ya, seandainya ikatan perban itu lebih dari apa yang dibutuhkan, maka tidak boleh mengusap kelebihan perban tersebut. Nah, ini konsekuensinya. Ya, maka tidak boleh mengusap kelebihan dari perban tersebut. Karena kelebihan perban tersebut itu dianggap sudah melampaui batas. Ya, betul darurat, tetapi ingat ad-darurat tuqaddar biqadariha. Bahwasanya hal-hal yang bersifat darurat itu bisa dikerjakan atau ditinggalkan, ya itu harus tidak melampaui batas atau sesuai dengan porsi dan kadarnya. Ya. Dan tidak sah hanya mengusap bagian atas dari kelebihan perban tersebut. Begitu juga tidak sah kita punya toharo kita dengan mengusap bagian atas dari kelebihan perban tersebut. Iya, kenapa? Karena tadi perbannya itu telah melampaui batas, telah melewati batasan-batasan yang sudah ditentukan dalam syariat. Maka tatkala seorang mengusap bagian atas dari kelebihan perban tersebut, maka wudunya tidak sah. Ini harus diperhatikan pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di sini kami tambahkan ya dalam buku ini juga, ya hanya saja tidak kami cantumkan di slide ini, ya, yaitu tentang sumpah dusta atau sumpah bohong. Dia bersumpah tetapi dia bohong, ya, dia bohong, maka itu tidak diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat. Meskipun dalam keadaan darurat tidak dibenarkan seseorang muslim bersumpah namun isi sumpahnya itu adalah dusta.